dongkol, sakit hati, dongkol, terus sensi. Tapi kita juga sering bilang tentang hati nurani. Nah, di mana sih itu yang namanya hati? Hati itu tempatnya sebenarnya ada di perut bagian atas, di dekat sama tulang rusuk itu. Tempatnya di situ ya. Terus emang segede apa sih, sebesar apa sih hati itu? Smart listener, sahabat Sonora Network, hati itu besarnya kira-kira sekepalan tangan lebih. Kayak satu kepalan tangan digabungkan dengan tangan yang lainnya sedikit, beratnya kira-kira 1,5 kilo. Nah, jadi kalau Anda mau tahu 1,5 kilo itu seperti apa sih? Pasti tahu yang namanya gula 1 kilo itu kayak apa, kemudian beras 1 kilo kayak apa. Nah, itu kira-kira 1,5 dari itu. Terus kalau dibilang sakit hati, kemudian hepatitis, itu gimana? Nah, sebelum ke situ, saya pengen terangkan dulu bahwa apa sih gunanya hati itu di kita? Apakah cuma buat sih begitu? Iya, apakah cuma buat nampung yang sensi-sensi tadi yang bikin hati serasa disayat sembilu zaman dulu? Kalau sekarang udah nggak tahu deh, kayak ditikam, kayak di apa istilahnya masing-masing. Tahu nggak bahwa hati itu punya lebih dari 500 fungsi. Dan kita seringkali taunya hati gitu kan. Kemudian kalau misalnya obat dibilangnya nanti takutnya ginjalnya kena. Padahal smart listener dan sahabat Sonora Network, yang namanya hati itu juga membuang racun. Nah, kemudian ampas-ampas yang lain tuh banyak diolah di situ. Jadi dia kayak sifatnya tuh menghancurkan racun, menguraikan racun, untuk mana yang nanti dibuang lagi, mana yang perlu dipakai lagi. Jadi dia memilih dan memilah dengan super duper cerdas, bijak, dan satu yang selalu kita ingatkan, selaras. Kenapa? Dari liver itu nanti, maka racun-racun yang perlu dibuang itu akan disalurkan mungkin ke ginjal, mungkin ke waktu buang air besar dibuang ke sana, gitu. Jadi itu tuh yang namanya selaras, bukan sekedar kita bicara tentang liver, tentang hati, tapi semuanya akan ikut terhubung. Bahkan sampai ke otak pun dia mungkin berpengaruh. Misalnya pada gangguan nutrisi atau pada orang yang dia sakit livernya sudah lanjut, maka dia efeknya mungkin sampai ke otak, bahkan bisa bikin koma. Baik, dokter, menguatkan apa yang akan kita bahas lebih dalam ya, bagaimana kita mengenali fungsi dan gangguan hati. Kita simak dulu lagu yang akan mengantarkan kita. Oke, dan satu lagi, sambil nunggu lagu, Anda mulai memenuhi keperluan cairan yang belum tercukupi hari ini di 1 jam kebersamaan kita. Kenapa? Karena liver pun berpengaruh pada keseimbangan air. Smart FM Business and Inspiration. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama Smart Listeners lagu dari Craig David dengan judulnya Walking Away. Dan mungkin Walking Away. Nah, Smart Listener dan sahabat Sonora Network, kalau kita hubungkan lagu tadi dengan apa yang terjadi di liver, apa yang baru away? Yang away adalah segala sesuatu yang tidak kita perlukan, yang mungkin justru membahayakan kita dan nggak ada gunanya. Walking away, yang sesuatu yang membahayakan kita, menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena sesuatu yang nggak berguna di dalam tubuh memang harus dikeluarkan ya dokter? Ya, badan kita sangat pintar, sangat cerdas. Jadi yang nggak perlu ngapain disimpan, dan dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kita. Di pikiran kita, di perasaan kita kan juga, apa yang udah nggak perlu lagi ya kita singkirin aja, kita buang aja. Atau mungkin disimpan di tempat lain, nanti suatu saat diperlukan, kita ambil lagi. Seperti kita punya lemari, kita punya kotak penyimpanan barang berharga, kita juga punya gudang, kita juga punya keranjang sampah. Dan semua itu adalah fenomena yang sebenarnya juga ada di dalam diri kita. Dok, kalau bicara tentang lebih jauh tentang fungsi hati, tadi dokter mengatakan ada 500 fungsi. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar begitu.
tadi salah satunya adalah hati berfungsi mengurai racun. Bagaimana kemudian ini kan keren banget ya, bagaimana hati bisa tahu kalau itu racun. Itu salah satu fungsinya. Nah, fungsi yang lain itu berkaitan dengan apa sih, Dok? Apakah pembentukan keping darah, katanya seperti itu, ada kaitannya dengan pembentukan keping darah dan sebagainya. Iya, jadi selain buang racun tadi, dia berpengaruh pada fungsi darah seperti faktor-faktor pembekuan. Dia juga berpengaruh pada hormon dan dia pun berpengaruh untuk membentuk kolesterol. Nah, waktu saya bilang dia membentuk kolesterol, itu pernah ada yang nanya, kok gitu ngapain ada liver? Kalau livernya dihilangin kan kita nggak akan kena kolesterol lagi dong, kolesterolnya nggak akan tinggi, mau ngapain, mau makan apa, bisa seenaknya dong. Jangan salah, kolesterol itu salah satu hal yang sebenarnya sangat kita perlukan di tubuh kita. Dia akan membantu membentuk hormon-hormon segala macamnya. Hormon kelaki-lakian, hormon kewanitaan, kemudian yang namanya insulin, yang namanya glukagon, itu ya keduanya sering dibahas pada diabetes ya, kemudian hormon tiroid dan macam-macam. Itu semua berpengaruh di sana. Jadi, nggak ada sesuatu yang tanpa guna diciptakan di tubuh kita. Nah, kalau kolesterol sampai tinggi itu sebenarnya lebih banyak dari cara kita sehari-hari. Kemudian tadi kan saya udah bilang bahwa kolesterol itu membuang racun. Tapi kok kolesterol bisa kena tapi kok liver bisa kena penyakit ya, misalnya hepatitis gitu kan. Nah, itu kita bahas nanti. Oke. Baik, dokter, tadi dokter sudah menjelaskan kurang lebih ya, berfungsi mengurai racun, membentuk keping darah, otomatis kalau ini bicara tentang darah, ya tubuh kita membutuhkan darah, dan ada fungsi juga untuk pembentukan kolesterol atau pembentukan hormon. Kita akan jeda sesaat, smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda bisa share atau bisa bertanya seputar topik kami mengenai fungsi dan berbagai gangguan hati. Silakan Anda tanyakan 0812 11 12 959 sambil kita jangan lupa untuk Anda memenuhi kebutuhan cairan Anda yang belum terpenuhi sepanjang satu hari ini. Smart FM, Business and Inspiration. Smart listeners, dimanapun Anda berada, saya berserta dengan Ola Nurlija hari ini masih bersama Anda dalam program Sehat Selaras yang kita masih membahas soal hati. Untuk Anda smart listeners yang ingin bertanya seputar hati, seputar liver, kemudian penyakit-penyakitnya, Anda bisa bertanya bersama kami, manfaatkan WhatsApp kami di 0812 11 12 959, ketik nama, kemudian domisili Anda dan juga pertanyaan ataupun komentar Anda tentang topik kita hari ini. Dan Dr. Kasim, tadi kita sempat bahas ya, dicoel sedikit, ternyata hati itu ada beberapa penyakit yang adanya di hati. Penyakit apa saja itu, dokter? Oke, dibilang penyakit ya. Yang paling banyak diketahui mungkin adalah tentang hepatitis ya. Jadi hepatitis itu ada A, B, C, dan variasinya juga makin macam-macam. Kemudian ada yang namanya sirosis. Nah, sirosis itu adalah pengerasan dari hati. Jadi kalau kita sehari-hari bilang hatinya yang kuat, yang keras gitu ya. Tapi ini secara fisik, jadi hatinya itu mengeras, betul-betul keras, bukan seperti organ-organ tubuh lainnya yang cenderung kenyal. Kalau ini hatinya justru mengeras, dan mengeras kemudian dia mengecil. Nah, pada saat dia mengeras dan mengecil itu, yang terjadi adalah seperti kalau Anda pernah lihat atau mungkin Anda orang yang peka di mana kalau bekas ada luka, kemudian sekelilingnya ada yang mengeras ya. Nah, seperti itu. Apa yang dapat menyebabkan dia sampai seperti itu? Di negara-negara yang banyak mengkonsumsi alkohol, itu kebanyakan adalah pengaruh dari alkohol. Nah, tapi pergeseran itu makin banyak. Jadi sekarang di sini pun yang namanya alkohol makin banyak dikonsumsi di beberapa daerah tertentu, di populasi tertentu. Maka mungkin di sini pun akan ada pergeseran. Kemudian yang lagi dapat menyebabkan sirosis atau pengerutan, pengecilan, dan pengerasan hati tadi adalah hepatitis. Jadi
Kalau dulu dibilang bahwa misalnya di Jepang itu sirosis dikatakan lebih banyak karena alkohol, sementara di tempat lain itu karena hepatitis. Tapi pergeseran itu mungkin ada. Jadi untuk orang-orang yang nggak mengkonsumsi alkohol, apakah dia terbebas, dokter, dari sirosis hati? Dia karena paparan alkohol yang nggak ada, efek sirosis karena alkohol mungkin nggak terjadi pada orang itu. Tapi kalau dia kena misalnya hepatitis B atau C, mungkin dia menjadi sirosis, meskipun nggak semuanya ya. Ada orang dengan hepatitis B yang bagus, jadinya bagus. Ada yang dengan hepatitis C yang bertahun-tahun lama sekali nggak ada kejadian apa-apa juga nggak ada. Jadi nggak semua hepatitis B akan menjadi sirosis, nggak semua hepatitis C akan jadi sirosis, nggak semua orang yang mengkonsumsi alkohol akan mengalami sirosis. Kalau begitu dokter, apa kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang membuat fungsi dari hati ini bisa menurun? Kan ini kita bicara tentang fungsinya gitu ya, supaya kita tahu bagaimana memelihara hati. Dan tadi mungkin sebagian ada beberapa jenis penyakit yang sudah dokter sampaikan, tetapi kebiasaan-kebiasaan mungkin yang perlu kita kenali yang selama ini membuat fungsi hati menjadi tidak baik begitu. Oke, yang pasti konsumsi alkohol ya. Nah, konsumsi alkohol itu kalau ditanya, kok dia minum alkoholnya banyak banget, nggak apa-apa, sementara ada orang ini yang kadang-kadang kok bisa kena. Sekali lagi, yang namanya kepekaan orang itu nggak sama, sifatnya individual. Kenapa? Karena setiap orang itu unik dan beda. Kalau di luar negeri kan orang pada minum anggur, dok. Pada minum alkohol ya, dalam bentuk karena suhunya din gitu ya. Betul, wine atau alkohol yang tinggi seperti whisky, brandy dan lainnya. Iya. Nah, bagaimana dengan kalau tadi dokter ada kaitannya dengan kolesterol, kan ini juga saya dulu sering diingatkan untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu berminyak karena akan membuat hati itu akan menjadi kecapean, lebih lelah begitu. Atau orang-orang yang kecapean, ya, yang terlalu berat pekerjaannya, menguras energi, itu konon katanya bisa membuat hati juga kerjanya menjadi lebih begitu, dokter. Ya, bahwa orang yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak, kemudian livernya atau hatinya akan bekerja lebih keras, itu memang betul. Tapi nggak melulu tentang lemak, sebenarnya orang kebanyakan makan itu pun juga sudah akan membuat liver bekerja lebih kuat. Kenapa? Karena liver itu akan mengurai. Dan dia bukan hanya bekerja tentang makanan, obat apapun yang kita konsumsi, yang kita makan itu, dia baru akan dapat bekerja dengan baik sesudah dibantu diproses oleh liver. Itu. Jadi fungsinya banyak sekali. Jadi liver ini berfungsi untuk memudahkan supaya makanan yang kita makan lebih diserap oleh tubuh. Kira-kira seperti itu ya, dokter ya? Dia akan memecah nanti. Akan memecah, membentuk jadi apa gitu. Kemudian misalnya glukosa dari gula itu mungkin disimpan di liver. Ya. Tapi protein pun yang membuat juga liver. Jadi dia mengurai, membentuk, membuang, banyak sekali pekerjaannya. Kemudian dia menciptakan apapun yang diperlukan sesuai kebutuhan setiap orang. Oke, dokter, apa yang terjadi kalau seandainya fungsi hati tidak maksimal? Apakah itu yang menyebabkan orang menjadi darah rendah, terus kemudian lemas begitu ya, tidak bergairah, kan hanya disuruh atau banyak mengkonsumsi makanan atau minum yang katanya bisa meningkatkan darah begitu, sehingga lebih bersemangat lagi produktif, dok. Ya, pada orang yang sedang mengalami hepatitis itu seringkali dia sangat lemas. Selain juga timbul gejala kuning gitu ya. Nah, lemas itu karena apa? Karena hati kan bekerjanya nggak bisa maksimal, bahkan nggak bisa optimal untuk kita. Sedangkan pada kondisi itu kita perlu energi, kita perlu sesuatu yang lebih untuk memperbaiki kondisi badan. Oke.
Dokter, ini kan saya pernah lihat ya kalau misalnya ternyata tubuh itu ada jam biologisnya sendiri. Mungkin ini orang-orang yang hidup di perkotaan itu merasa bahwa kayaknya 24 jam tuh nggak cukup deh gitu untuk bekerja kan. Makanya ada yang bisa sampai tidurnya larut malam dan sebagainya. Tapi saya pernah dengar juga nih dokter kalau misalnya ketika kita begadang, ketika kita tidur malam, terus tubuh kita nggak mendapatkan istirahat yang cukup, itu juga akan mengganggu fungsi hati ya dokter. Tapi jangan dijawab dulu dokter, mohon maaf. Kita akan jeda sejenak di sesi selanjutnya. Oke? Iya, dan smart listener, sahabat Sonora Network, sambil kita jeda, pastikan Anda memenuhi keperluan cairan yang belum tercukupi hari ini. Yes. Tetaplah bersama Dr. Kasim dalam Sehat Selaras. South of the Border dari Ed Sheeran. Ini iramanya beda dengan Ed Sheeran yang lagu-lagu Ed Sheeran yang banyak dikenal ya. Dan menarik dia ambil judul South of the Border. Selatan dari perbatasan. Nah itu biasanya dikaitkan dengan negara-negara sekitar seperti Meksiko. Dan South Listeners dan sahabat Sonora Network, dengan liver tadi yang selain udah saya sebutkan itu, dia juga punya fungsi untuk menyimpan vitamin loh. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, kemudian B12, dan satu lagi berkaitan dengan tulang yaitu vitamin D. Jadi kalau selama ini Anda dipaksa relakan untuk sering berjemur, itu selain menguatkan daya tahan, membooster, meningkatkan, memperbaiki level dari imunoglobulin atau daya tahan, dia juga mengaktifkan vitamin D untuk menjadi bentuk aktif yang bermanfaat untuk tulang. Jadi tulang bukan sekedar Anda makan vitamin K, kemudian makan kalsium, yang sebenarnya kalsium yang ada tuh lebih banyak kalsium kapur, bukan kalsium dalam bentuk aktifnya. Maka kalau kita bicara tentang liver, sekarang kalau Anda jadi tahu, wah ternyata liver atau hati itu fungsinya begitu banyak, dan kalau mulai sekarang Anda akan makin menghargai, mencintai diri Anda lebih utuh, lebih tulus, dan nggak ada kompromi untuk kesehatan Anda, dalam arti Anda melakukan yang terbaik dari potensi diri, tentunya bersama karunia negeri untuk diri. Kami senang sekali. Oke. Kalimat tadi yang disampaikan oleh Dokter Tasya itu adalah kalimat yang mengingatkan kita untuk selaras ya, bagaimana mencintai diri kita dengan tulus begitu ya, dan sungguh-sungguh memberikan yang baik buat tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita mulai protes, jangan-jangan memang itu diingatkan kita belum memberikan yang terbaik ya dok ya. Nah, jangan itu sambil menantikan pertanyaan dari Anda yang sudah masuk, ini ada pertanyaan titip dokter berkaitan dengan ada pertanyaan titipan yang ingin ditanyakan ke dokter berkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi kunyit gitu ya, minuman dari kunyit dan kemudian rimpangnya begitu. Itu katanya memang baik untuk kesehatan hati. Tetapi sejauh mana dok kebenarannya, dosisnya juga katanya kalau kebanyakan pun nanti malah jadi keracunan. Mohon pencerahannya, ini pertanyaan dari Mbak Tia yang ada di Cibubur. Silahkan. Oke, tentang kunyit. Aduh, tahu nggak yang namanya kunyit asam tuh saya praktis tiap hari minum. Jadi ada orang yang dia bikin. Jadi bukan hanya perempuan aja ya dokter ya? Emangnya terus kalau lakinya jadi mens ya, enggak lah. Kan orang pikirnya kayak gitu kalau minum kunyit loh. Emang udah datang bulan katanya begitu. Ya, kunyit itu punya efek bagus, dia mengurangi radang, mengurangi inflamasi. Kemudian kalau inflamasinya berkurang, maka kerja seluruh bagian badan juga akan lebih baik. Jadi satu lagi yang praktis tiap hari saya minum itu adalah beras kencur. Gitu. Enak banget, emang bener-bener enak orang itu bikinnya ya.
Terus berapa banyak saya minum satu hari 1 gelas, kadang-kadang 2. Tergantung mood pas pengen lebih atau pengen seperti biasa aja. Enak loh, Tapi seger. apakah ini sangat berguna ya dokter untuk menjaga kesehatan hati? Dia memperbaiki inflamasi, dan inflamasi atau radang itu mungkin terjadi setiap saat di seluruh bagian diri kita. Dia kalau racun-racun kemudian obat itu diproses di hati, maka dengan memperbaiki fungsi hati, manfaatnya juga kita akan mendapatkannya. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Smart Listeners. Dokter, ini ada Riko di Jakarta. Dokter, selamat malam. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami sirosis hati? Bisakah dideteksi secara dini, dokter? Ya, orang yang mengalami sirosis hati. Nah, Smart Listeners dan sahabat Sonora Network, kalau Anda selama ini mungkin taunya adalah bahwa ginjal itu punya kompensasi yang begitu besar, sehingga satu ginjal pun sudah cukup. Liver pun juga sebenarnya demikian. Dia sampai fungsinya 20% pun, dia masih bekerja dengan baik. Meskipun mungkin dengan ngoyo, dengan kerja keras, dengan memaksakan dirinya ya. Untuk siapa? Untuk yang punya. Jadi pada keadaan awal mungkin kita nggak bisa mengetahui dengan pasti. Laboratorium pun mungkin pada tingkatan tertentu baru bisa. Kenapa? Karena fungsinya yang sangat baik. Nah, ini tentang perbaikan liver ya. Kedokteran barat dengan kedokteran timur mempunyai konsep yang berbeda. Pada kedokteran barat biasanya kalau udah liver terganggu, apalagi sampai fungsinya menurun sekali, itu dianggap sudah lanjut, mungkin nggak bisa diperbaiki. Sementara kalau di kedokteran timur, liver dihubungkan dengan unsur tanah yang fungsi untuk memperbaiki dirinya sangat bagus. Jadi di sini konsep pemikiran kita, persepsi kita sangat berpengaruh. Oke. Dok, berarti kalau kan dokter kalau tadi mungkin catat dokter tadi sempat mengatakan bahwa hati kan berfungsi mengurai racunnya, Dok. Nah, konon kalau dalam filosofi China, begitu orang yang kerap menyimpan dendam gitu ya, menyimpan benci, itu kan itu racun, Dok. Itu berarti kemungkinan seorang mengalami gangguan hati itu lebih besar ya, Dok? Kalau berhubungan dengan emosi, jadi badan, nalar, dan rasa, yang namanya memendam dendam, marah, sedih, takut, cemas, itu mungkin ke sana, mungkin juga ke tempat lain, tergantung kepekaan orang itu. Ada yang kekhawatiran atau marah itu menyebabkan dia lututnya terganggu. Kenapa? Karena di bawah sadar dia, dengan semua yang ada, dia tidak mungkin dapat melangkah di kehidupan ini dengan lancar. Jadi badannya tahu gitu ya udah ngapain lututnya jadi bagus-bagus, dia pun akan jadi lemah. Gitu. Jadi kaitan nalar dan rasa pada kondisi tentang apa yang terjadi ya, Dok? Betul. Jadi di kaitan badan, nalar, dan rasa ini kepekaan setiap orang mungkin berbeda. Oke. Dikembalikan lagi kepada Dok, ada iya. Dokter, ada pertanyaan dari Pak Iwan yang titip pertanyaan juga ke dokter. Bagaimana mereka yang pernah mengalami gangguan hati, mungkin ketika remaja atau kanak-kanak mengalami hepatitis, misalkan hepatitis B gitu. Apa yang harus dilakukan supaya hindar dan nggak di kesirosis begitu, dokter? Ya, kalau orang sudah pernah mengalami gangguan hati, kalau gangguan hati itu adalah fatty liver atau perlemakan hati, itu kan penyebabnya nggak jauh-jauh, kebanyakan makan. Jadi dengan mengurangi, menjaga keseimbangan, memilih yang bagus, itu dia akan membaik sendiri. Kemudian hepatitis, kalau hepatitisnya itu adalah hepatitis A, dia akan sembuh sempurna.
Kalau hepatitisnya itu karena tifus, loh, kok tifus bisa sampai ke hepatitis? Memang sebagian tifus bahkan demam berdarah juga mungkin menyebabkan hepatitis. Tapi sifat hepatitisnya adalah efek dari tifus atau demam berdarah tadi. Nah, pada keadaan demikian, dengan tifusnya membaik, demam berdarahnya membaik, livernya pun juga akan membaik, bahkan berfungsi utuh seperti semula. Orang yang pernah mengalami hepatitis B pun, kalau hepatitis B-nya terus hilang, sembuh, dia bagus, mungkin dia dapat pulih kembali. Tapi kalau dia kemudian berlanjut jadi sirosis, nah ini yang perlu diperlakukan dengan cerdas. Caranya adalah dengan menghindari hal-hal yang mungkin mengganggu kerja hati. Menghilangkan hal-hal yang mungkin akan memaksa hati untuk bekerja lebih keras, lebih kuat. Yang sebenarnya mungkin itu nggak perlu. Dokter, bagaimana dengan kayak yang patah hati? Nanti dijawabnya di sesi berikutnya ya, Dokter. Iya. Kita masih Dan menantikan sebelum ada yang mau hati, bertanya berkaitan dengan fungsi dan gangguan hati supaya hidup dan tubuh kita menjadi selaras. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pastikan Anda bisa memenuhi kebutuhan cairan Anda setelah kami jeda cairan yang belum penuhi sepanjang 1 hari ini. Kami jeda satu sesi yang terakhir. Kembali Anda simak Sehat Selaras bersama Dr. Kasim Rasidi, founder Health and Life Reconnection, penggagas Indonesia Sehat Selaras. Semua listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Sehat Selaras. Kita sedang berbincang mengenai berbagai gangguan hati dan juga fungsi hati tentunya untuk mendukung tubuh yang selaras, selaras body, mind, and soul kita. Kita masih bersama-sama dengan Kasim, saya dan Tasya masih menemani Anda sampai tepat di jam 9 nanti ya. Berbagai pertanyaan yang sudah tadi bicara tentang kunyit, tentang penyakit ini kalau muncul lagi boleh bisa apa enggak sih sembuh total dan akan muncul lagi, apa harus dihindari dan sebagainya. Yang menarik tadi Tasya sempat sampaikan smart listener bahwa bagaimana dengan kebiasaan yang suka begadang. Mohon maaf, bukan kita, barangkali lepatnya saya begitu. Nah, dokter, mungkin banyak orang juga punya pengalaman yang sama ya soal begadang ini gitu, dokter. Apakah benar bahwa kebiasaan begadang ini sangat bisa menurunkan fungsi kerja hati ini, dokter? Oke, tentang begadang. Ya, ini banyak yang masih work from home, tapi yang jadinya banyak begadang juga ternyata banyak gitu. Jadi tanya, emang kalau begadang terus ngapain kerjaan? Enggak, main game. Nah, tentang begadang ini, smart listener dan sahabat Sonora Network, segala sesuatu itu terjadi, nggak ada yang merupakan faktor tunggal. Jadi nggak ada yang hanya karena begadang aja. Ini masih berkaitan dengan barusan masuk ke tahun baru 1 Muharram, kemudian kita yang Muslim 3 hari mulai besok ini puasa Muharram yang 3 hari, 9, 10, 11. Hari ini tadi ada yang puasa Kamis, nanti ada yang melanjutkan langsung dengan puasa Seninnya, gitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, maka sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka pedagang besar, mereka aktif, mereka nggak pernah berhenti berkarya, tapi malam juga sholat yang sampai dapat menghatamkan 1 Al-Quran seluruhnya. Apa itu bukan begadang? Jadi masalahnya bukan sekedar begadangnya, tapi apa yang terjadi di dalam proses begadang itu. Kalau selama begadang yang masuk adalah minuman-minuman yang menguras cairan, banyak kopi, kemudian rokoknya banyak, lalu dia sedang mengkonsumsi obat-obat yang mungkin mengganggu liver, itu jelas mengganggu. Tapi kalau dia melakukan semuanya
dengan penuh keselarasan, artinya badan, nalar, dan rasanya memang menyatu, dengan senang hati melakukan itu, dengan ikhlas, efeknya mungkin akan beda. Jadi setiap kejadian, setiap apa yang kita lakukan itu banyak sekali dimensinya, banyak sekali faktornya, dan banyak sekali fasetnya yang bisa kita amati satu persatu. Apakah itu justru membantu perbaikan atau mungkin malah menyebabkan ketidakselarasan. Oke, berarti tergantung bagaimana kita menghabiskan begadang ini ya dokter ya. Kalau misalnya begadangnya dihabiskan dengan cara yang baik, kemudian untuk tujuan yang baik ya seperti tadi, misal tahajud kah atau apakah gitu kan, itu akan lebih bermakna daripada justru begadang dengan tidak melakukan hal yang baik gitu ya dokter ya. Yes. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan lagi, ketika di dunia kedokteran, ketika orang sudah rusak hatinya, dokter, kira-kira apa yang dilakukan oleh dokter-dokter biar bisa menyelamatkan? Apakah hatinya harus dicabut kah atau bagaimana? Ya, apakah hatinya dicabut, apakah dilakukan bypass, seringkali ada yang tanya gitu. Saya nggak menyalahkan semua pertanyaan itu karena kan suka dengar, oh jantungnya di bypass gitu kan, oh kandung empedunya diambil. Nah, apakah hatinya perlu diambil, apakah dilakukan bypass? Sayangnya nggak bisa karena kalau hatinya diambil ya habis. Begitu banyak fungsi yang tidak dapat digantikan oleh organ apapun. Kemudian kalau dilakukan bypass juga nggak mungkin. Kenapa? Karena bypass itu mengambil jalur atau menghubungkan satu daerah yang bagus ke daerah yang lain. Nah, kalau di jantung itu kan banyak pembuluh darah yang mungkin bisa di bypass. Tapi kalau di liver dia nggak bisa di bypass. Kenapa? Karena fungsinya ada di sel-sel hati itu sendiri, dan sel itu nggak bisa di bypass, areanya nggak bisa di lokal kayak dikasih tembok atau dibungkus kemudian daerah yang bagus nanti dialirkan, nggak. Dia kerjanya sangat rumit, pembuluh darah kemudian saluran yang menghubungkan satu dengan lainnya itu sangat rumit, sangat teliti dan sangat rinci. Berarti kita kewajiban kita untuk benar-benar menjaga hati ini yang cuma satu ya dokter, karena kalau udah rusak udah deh nggak bisa di macam-macamin lagi dokter ya, karena rumit. Iya betul, nggak cuma hati, semuanya. Kenapa? Semuanya. Karena tadi saya sebutkan di awal, dia kalau membuang racunnya mungkin ke ginjal, mungkin ke saluran cerna. Hati juga berhubungan dengan kandung empedu sebelumnya yang mengalirkan ke hati. Dia juga berhubungan ke otak, bahkan dia pun juga berhubungan dengan jantung. Jadi nggak bisa dilihat satu persatu. Bahwa ada orang yang kemudian karena suatu ketidaknyaman di organ tertentu, kemudian berobat ke seorang spesialis. Kalau kita malam ini bicara tentang hati, kemudian dia berobat kepada seorang spesialis penyakit dalam yang mempunyai kekhususan pada hati, pada liver, bukannya dia hanya akan mengurus livernya aja, mengurus hatinya aja, tapi akan melihat secara keseluruhan hubungannya dengan organ-organ lain. Dokter, kan kalau kita lihat salah satu indikator yang mengetahui tentang kesehatan hati itu kan adalah adanya batas atau ambang batas SGOT, SGPT dan sebagainya. Sebenarnya dalam indikator itu apa sih yang ditunjukkan dokter tentang fungsi hati sendiri gitu, supaya kita juga bisa dapat pencerahan nih kalau misalkan kita tes dan kemudian kita lihat angka-angka itu, kita nggak langsung shock gitu dokter. Oke, ini pertanyaan cerdas banget nih. Jadi smart listener dan sahabat Sonora Network, kalau di medical check up yang namanya screening, yang namanya pemindaian, itu biasanya akan dilihat dari pemeriksaan SGOT, SGPT. Apa sih dua-duanya itu kok cuma beda satu huruf, yang satu O, yang satu P gitu, apa sih maksudnya? Nah, SGOT dan SGPT. Untuk yang SGPT, itu saya akan mengajak Anda jadi, bukan yang ngeledek orang Sunda ya, tapi karena saya biasanya kok bilang P kan F ya.
Jadi fungsi kan suka jadi fungsi itu. Fungsi. Nah, jadi kalau SGPT itu adalah gambaran dari fungsi hati. Ya. Kemudian kalau SGOT, O itu ingat otot, struktur. Jadi SGOT itu adalah gambaran dari struktur otot. Nah, SGOT dan SGPT ini fungsinya dinamis. Kalau dia sedang bekerja keras, mungkin salah satu akan naik, tapi sifatnya sementara, dia akan kembali lagi. Nah, kalau naiknya dia sangat dan bertahan lama, baru mungkin dia menunjukkan dari fungsi atau strukturnya yang sedang terganggu, atau sudah terganggu, atau progresif terganggu. Oke. Baik. Dokter, Baik. ini silakan. Ya, sudah sampai di penghujung. Kalau Iya. masih ada pertanyaan Masa sih? terakhir, Tasya. Bukannya Kalau satu sesi tidak, lagi? kita mintakan dokter untuk membungkus perbincangan kita malam hari ini. Kita mintakan tips apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang nih dokter, yang mudah begitu, supaya kita bisa menjaga kesehatan dan kemampuan kita menjadi tetap maksimal. Olah salah lihat jam deh, ini kan baru 7:30. Hah? Oh iya? Nggak berasa ya. Oh iya ya. Smart listener dan sahabat Soal Network, ya saya pikir kita tuh tadi baru bincang-bincang sebelum siaran gitu, jadi siarannya masih nanti 1 jam lagi. Oke, tentang liver. Jadi liver kita tuh beratnya kira-kira 1,5 kilo. Anda boleh bayangkan besarnya seperti apa, dengan begitu banyak fungsi yang kita sering bilang liver, tapi kita nggak menyadari bahwa dia sedang bekerja dengan penuh ketulusan, tapi juga sangat keras, intens setiap saat. Dari membantu proses karbohidrat, mungkin menyimpannya, kemudian menyimpan vitamin, mengaktifkan obat yang kita konsumsi supaya dia bisa bekerja dengan baik, menghasilkan protein, membantu fungsi darah supaya dia pembekuannya bisa terjaga dengan selaras, kemudian mengaktifkan vitamin D supaya tulang kita dapat berfungsi dengan bagus dan terus sehat, dan banyak lagi. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang untuk sehat, smart listeners dan sahabat Soal Network? Pertama, mungkin hampir pasti ya, kita minta maaf dulu deh sama diri kita atas apa yang selama ini kita lakukan yang mungkin dia mengganggu fungsi liver itu sendiri. Selanjutnya apa? Kita mengikuti pola hidup selaras, di mana nalar, rasa, selain badan, itu juga mempunyai peran yang sama pentingnya untuk kesehatan hati kita. Baik, dokter, 2 hal yang harus kita lakukan, tapi ini sangat penting banget. Minta maaf kepada diri sendiri karena hal-hal yang selama kita lakukan yang mengganggu fungsi hati, dan mengikuti pola hidup selaras. Semoga dari perbincangan kita malam hari ini bisa memberikan insight, mengingat kita tanpa hati kita bisa seperti sekarang nih. Jadi mari kita hidup selaras dengan jaga kesehatan hati kita. Buat yang patah hati, mingguan kita mintakan tipsnya di Dokter Kasim ya, gimana mengatasinya. Dokter, kita pamit. Sehat-sehat untuk Dokter Kasim, sehat-sehat juga untuk Tasya. Dan mintakan dokter yang menutup perbincangan kita dengan salam sehat selarasnya kan, dokter? Oke, saya atas nama Ola Nurlija dan Tasya, salam sehat selaras, keep fantastic health in you.